Salam Garuda. Video kali ini saya mengabarkan semua tanda kiamat yang terjadi dan semuanya sudah muncul. Tanda kiamat kecil sudah muncul semua. Contoh yang pertama, tanda kiamat kecil itu anak durhaka kepada orang tua dan orang tua durhaka kepada anak. Dan sudah sangat lama itu terjadi. Orang bertelanjang kaki berlomba-lomba mendirikan bangunan. Dan itu pun sudah lama terjadi. Kalau dalil itu tertuju pada Mekah, Hijaz. Perhatikan, sudah berlomba-lomba kan para pengembala itu berlomba-lomba mendirikan bangunan, ya kan? Jadi dalilnya itu orang tidak beralas kaki ya, pengembala berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kalau nggak salah itu dalilnya. Dan sudah terjadi ya. Dan banyak sekali sudah terjadi. Dan itu salah satunya yang tadi saya ucapkan. Dan sekarang mengabarkan tanda kiamat besar. Yang ke-1, api besar dari arah Yaman, terus kemarau selama 3 tahun. Dabatuar, Dukhon, matahari terbit dari arah terbenamnya. Dajjal, Al-Mahdi, Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa alaihissalam. Itu tanda kiamat besar. Kalian yang sudah tahu ilmunya sudah mewanti-wanti tanda-tanda itu, ya kan? Tapi bagi kalian, disangka kalian itu belum muncul, padahal itu semua sudah muncul. Semua itu ada makna di balik semua dalil itu. Contoh, api dari arah Yaman. Perhatikan gejolak perang di Timur Tengah. Api dari arah Yaman itu maknanya perang. Seperti itu. Dalilnya, api besar dari arah Yaman sampai leher unta terkena sinar itu. Silauan apinya itu sampai menerangi leher unta di Basroh. Dalilnya kayaknya itu ya. Jadi makna menerangi sampai menerangi leher unta. Jadi hasil dari peperangan itu banyak yang kena imbas. Ada imbas ekonomi, korban, dan lain sebagainya. Intinya api besar dari arah Yaman sudah terjadi. Sudah di hari-hari yang lalu. Tahun-tahun yang lalu.
Dan kemunculan Dajjal. Kalian tahu apa itu Dajjal? Dajjal itu sebuah sistem. Nah, dedengkotnya siapa? Dedengkot Dajjal itu dari Indonesia. Dia itu penguasa dunia, tapi ditutupin. Jadi penguasa dunia itu dari Indonesia, bukan dari negara lain. Semacam Amerika Serikat itu hanya tameng. Namanya juga orang berpengaruh, bebas, ya kan? Apalagi kehendak Allah banyak harta. Dajjal itu kan Mesias palsu. Mesias asli itu Bung Karno, IR Soekarno. Dajjal palsu itu yang membuat sistem Dajjal itu, ya, itu Mesias palsu. Itu kembarannya Bung Karno, IR Soekarno. Tapi ini saya bocorin. Tapi saya tidak mau melanjutkannya lagi. Bukannya saya takut, memang benar saya takut. Saya juga takut diapa-apain walaupun saya orang terpilih. Itu masalah Dajjal saya tutupin. Kalian yang merasa mukmin tapi tidak tahu Dajjal, berarti kalian belum mukmin. Seperti itu. Yang tahu Dajjal itu hanya orang-orang mukmin. Mungkin yang kalian tahu tentang Dajjal pengikutnya. Ya, itu juga bagian dari mukmin, tapi dedengkotnya kalian belum tahu kan? Yang tadi saya bicarakan itu dedengkotnya. Itu anggapannya ketua Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Mesias asli IR Soekarno, Mesias palsu kembarannya IR Soekarno. Presiden ke-1 Indonesia, IR Soekarno itu ya. Jadi kembarannya itu yang disebut dedengkot Dajjal itu. Kita tutup pembicaraan ini ke pembicaraan berikutnya. Kemarau panjang. Maksud kemarau panjang itu kehancuran. Kalau sudah terjadi kemarau panjang, kekeringannya otomatis kan kehancuran pangan yang menyebabkan kematian. Jadi makna kemarau panjang itu ya bukan seperti itu. Jadi intinya kehancuran saja selama 3 tahun. Kehancuran bergejolaknya alam. Banjir, badai, topan, tornado, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud kemarau panjang. Jadi kalian tidak usah menunggu kemarau panjang itu. Sudah terjadi, ini proses terjadi. Ini kehendak Allah lagi menuju puncak. Mungkin sekarang sudah di puncak kemarau panjang itu, yaitu sebuah kehancuran. Dabatuar mengabarkan di media Dabatuar itu sejenis hewan melata. Dabatuar itu. Nah, yang disebut Dabatuar itu bukan berbentuk hewan. Dabatuar itu manusia yang bersifat hewan seperti itu. Itu yang disebut Dabatuar itu pemuda Bani Tamim. Yang disebut pemuda Bani Tamim, yang dimana kalian dikabarkan untuk menolong pemuda Bani Tamim itu, membantu. Karena kenapa kalian diperintah untuk membantu pemuda Bani Tamim itu? Karena dia pemegang amanah.
Amanah apa? Bukan amanah harta. Harta semacam duit, apa emas, bukan itu. Tapi harta semesta gitu, harta langit. Jadi pemegang kunci Tuhan semesta alam, begitu maksudnya tentang Tuhan. Makanya kalian suruh membantu pemuda Bani Tamim itu, karena ya seperti itu, mengenalkan Tuhan pemuda Bani Tamim itu. Dabatuar itu pemuda Bani Tamim. Dabatuar itu palanya seperti banteng, ya. Matanya seperti mata babi, rusuk kucing, dadanya dada singa, dan lain sebagainya. Itu maknanya itu disatu padukan. Disatu padukan itu sebenarnya pasukan goib. Dabatuar itu palanya saja setinggi awan. Maksudnya itu pemuda Bani Tamim itu di belakangnya itu kehendak Allah didukung sama pasukan goib. Makna setinggi awan itu jadi langit dan bumi. Jadi dia didukung oleh pasukan langit dan bumi, begitu maksudnya, untuk berjuang mengenalkan Tuhan. Untuk kehendak Allah mengenalkan Pancasila, yang dimana di dalamnya tentang ketuhanan. Oh, inti pembicaraan itu tentang Pancasila. Jadi cara menjalankan Pancasila, pemuda Bani Tamim itu intinya membawa tata cara menjalankan Pancasila. Makanya kalian disuruh ngebantu. Tapi dalam hati saya boro-boro dibantu, dapatnya hujatan, hinaan, cacian. Walaupun saya kesel, tapi saya terus berjuang. Karena kenapa? Ya kan kehendak Allah didukung kegoiban itu. Pasukan Panji Hitam disebutnya. Dabatuar itu kan palanya seperti banteng. Jadi anggapannya jadi pasukan itu menyeruduk seperti banteng kalau diperintah oleh Bani Tamim itu. Bukan diperintah sih, jadi sebuah ucapan, sama aja sih perintah juga. Rusuka seperti rusuk kucing. Jadi dia pas mau mati selalu diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dadanya dada harimau. Dadanya itu memegang teguh tentang apa yang dia bawa, yaitu Pancasila. Begitu maksudnya. Jadi Dabatuar itu pasukan goib. Dabatuar itu pemuda Bani Tamim itu sendiri, yang dimana di belakangnya pasukan goib, yang dimana pasukan goib itu seperti banteng, menyeruduk, menyerang. Pasukan goib itu ya intinya Dabatuar itu, pembicaraan ini sangat panjang. Pokoknya Dabatuar itu pemuda Bani Tamim itu sendiri. Jadi pasukan goib itu disebutnya pasukan Panji Hitam. Seperti itu. Karena ada dalil pasukan Panji Hitam itu pasukan goib, bukan dari golongan manusia. Kalian yang suka di media pasukan Panji Hitam katanya Taliban, terus ISIS, terus Al-Qaeda, mengada-ngada kalian itu. Soalnya dikasih tahu kan, pasukan Panji Hitam itu cara berperangnya tidak seperti kaum sebelummu. Cara berperangnya itu
Kaum sebelum kita kan cara berperangnya itu ada cara perang di darat, di air, di udara. Sementara Taliban di darat. Batal kan? Sementara dalilnya tidak seperti kaum sebelummu cara berperangnya. Ya begini maksudnya secara goib. Kalian itu mengada-ngada yang di media. Udah melanggar dalil tapi mengada-ngada, merasa benar sendiri lagi. Pasukan ini nggak bisa dikalahin. Kan dikasih tahu pasukan Panji Hitam itu nggak bisa dikalahin ya. Ya gimana mau ngalahinnya, orang kagak kelihatan. Dan intinya Dabatuar itu pemuda Bani Tamim itu sendiri yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Bani Tamim itu hanya wadah ya. Hanya wadah berjuang menyampaikan, jadi yang sakti-saktinya itu kegoiban itu sendiri. Para leluhur yang sakti-saktinya itu para nabi dan rasul yang Allah hidupkan kembali, yaitu ruhnya. Semua para wali-waliullah dihidupkan kembali, berjuang di zaman ini semuanya. Semuanya pada turun. Kehendak Allah itu, makanya alam bergejolak sangat dahsyat. Tapi tetap saja manusia sangat sulit untuk diperingati. Tapi tenang, Nabi Isa kan kalian belum mendengar Nabi saya. Nanti bakal tersambung dengan Nabi Isa alaihissalam. Sekarang Dukhon. Matahari terbit dari arah barat. Matahari itu identik dengan keilmuan. Nah, keilmuan dari arah barat. Kemarin tahun-tahun kemarin yang udah lama itu kan penguasa itu dari arah barat, Amerika Serikat dan Eropa. Ya kan? Maksudnya seperti itu. Berkiblatnya itu ke barat. Maksudnya, dan sudah terjadi. Jadi kalian gak usah dengerin orang-orang itu. Mataharinya nanti terbit dari arah barat. Jangan didengerin. Mengada-ngada. Jadi maksud terbit dari arah barat itu, kita itu dulu kemarin berkiblat ke barat. Dan sudah lama terjadi. Dan sekarang insya Allah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak berkiblat kepada barat. Insya Allah Bapak Prabowo dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatasi semuanya. Dan bala tentaranya dikasih kekuatan. Insya Allah. Selamat berjuang. Dan tentang Dukhon sekarang. Dukhon dikabarkan katanya meteor jatuh, terus menghasilkan asap hitam gede banyak kan ya, menyelimuti bumi. Itu mengada-ngada lagi orang-orang itu. Ya wajar sih, cocok logi. Nah sekarang saya jelasin nih Dukhon apa. Dukhon itu virus. Dukhon itu Allah turunkan Dukhon, yang dimana Dukhon itu panas. Jadi kabut hitam lekat dan sangat panas. Hitam lekat itu ya, kita 1 meter aja, setengah meter aja kalau hitam lekat banget, nggak kelihatan kan semuanya. Maksudnya seperti itu. Itu virus. Dan asap itu sangat panas. Jadi makna panas itu mematikan. Dan asap itu sampai keluar melalui mata, lubang hidung, telinga, dubur, sampai ke kepala. Jadi maksudnya itu virus itu menyerang yang dimaksud saluran pernapasan, pendengaran yang diserang, mata sampai dubur, sampai ke otak. Ya ujung-ujungnya mati.
Kan dikasih tahu dukun kalau orang beriman itu hanya bersin, hanya pilek biasa. Tapi kalau orang-orang kafir kulitnya itu sampai melepuh, ya kan? Jadi maknanya itu orang-orang kafir itu yang terkena virus itu mati. Makna melepuh itu, bayangin saking panasnya melepuh, ya pasti mati. Jadi yang kena virus itu orang-orang kafir mati. Jadi di tahun ini insya Allah kejadian dukun itu. Jadi insya Allah kalian yang selamat ya orang beriman, ya kalau nggak selamat ya berarti mati. Soalnya virusnya sama Allah ini sudah ada pergerakan ya, virus itu. Virusnya ada banyak dan macam-macam variannya. Jadi virus-virus zaman dahulu itu diulang kembali. Jadi virusnya macam-macam ya. Ada virus dari manusia menyerang, cara perangnya melalui virus. Pokoknya macam-macam lah cara menyerang virus itu. Itu yang dimaksud dukun itu. Terus ada yang komplit dari langit, langsung dari Allah. Tapi tetap aja dari langit itu ruhnya. Yang virus-virus dulunya itu dihidupkan kembali, dikasih ruh lagi sama Allah, dihidupin lagi virus-virus itu. Yang bahaya itu yang membunuh manusia. Kiamat munculnya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu pemuda Bani Tamim itu sendiri, yaitu saya. Saya ini yang dicari-cari, Al-Imam Al-Mahdi yang asli, yang original. Bukan yang di media-media yang pada ngaku-ngaku. Memang Al-Mahdi tidak mengaku-ngaku. Ya emang saya tahu. Dulu saya taunya aja diri saya tahun 2024. Umur saya udah 35. Ya sebelum tahun 2024 ya saya nggak ngaku-ngaku. Orang petunjuk belum datang. Ya sekarang udah datang. Ya saya muncul, dan kemunculan ini buat menyelamatkan, buat menjadikan Indonesia negara kuat. Jangan sampai ada yang nyolek-nyolek negara lain. Kemunculan saya, kalau saya diem, ya Indonesia nggak bakal maju-maju. Walaupun maju, rakyatnya ada yang senang, ada yang enggak. Kan kasihan yang enggak senengnya, kasihan yang menderitanya. Kemunculan ini kan Pancasila harus dijalankan supaya insya Allah semuanya pada senang semua. Begitu maksudnya. Nah, munculnya turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu turunnya tidak secara jasad. Kalian itu pada salah tafsir. Yang disalib ya, yang disalib itu Isa putra Maryam, bukannya Yudas. Kembarannya Isa putra Maryam itu siapa? Ya Nabi Isa itu sendiri. Nabi Isa ya Isa putra Maryam itu sendiri. Jadi ruhnya jadi Ruhul Kudus yang ada di raga Isa putra Maryam itu sendiri. Yang disalib itu sendiri. Tapi kenabiannya yang disebut Ruhul Kudus diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti pemikiran kalian, itu katanya Yudas. Bukan, itu Isa putra Maryam asli yang disalib. Jadi kalian tuh harus minta maaf ke orang-orang Nasrani. Soalnya ini bukan masalah sepele ya. Kalian harus minta maaf tuh. Ya kalau misalnya tentang kebenaran, kasih tahu ke mereka. Tapi insya Allah di tahun ini mereka akan berpikir. Soalnya kenapa? Nabi Isa-nya udah turun.
Ngegunain siapa wadahnya? Saya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu Al-Mahdi itu sendiri. Tapi bukan saya, bukan Nabi ya. Saya bukan Nabi, saya bukan Rasul. Hanya wadah yang digunakan para Nabi dan Rasul dan wali-waliullah. Begitu maksudnya. Wadah untuk menyampaikan. Bukannya saya bisa ngomong begini dia. Bukan begitu. Saya menyampaikan, dikasih petunjuk begini, set begitu maksudnya. Dan semua tanda ciri fisiknya semuanya kurang lebihnya ada 40, ada sama saya semua. Begitupun budak Angon, Ugawang Siliwang itu ada sama saya semua tanda ciri fisiknya dan tanda ciri lainnya. Itu tanda itu nggak bisa dibohongin, ya, tidak bisa dibohongin. Kalian cek saja video saya yang pertama, pemilik tanda ciri yang disebut Al-Imam Al-Mahdi, Isa Putra Maryam. Nah, Isa Putra Maryam turun ke bumi itu ya menjadi hakim yang adil. Gimana cara ngakiminnya? Ya melalui pergerakan alam. Tapi pergerakan alam ini ya mereka anggap pergerakan alam biasa. Padahal pergerakan alam ini nggak berhenti-berhenti. Memang karena manusia pada konyol sifatnya, yaitu urusan mereka. Nah sekarang Nabi kan di Al-Qurannya itu nanti Nabi Isa alaihissalam itu ya, kan Ya'juj dan Ma'juj itu kan gak bisa dikalahin ya. Lalu dia berdoa ke Allah, lalu diturunkanlah sebuah ulat dari langit. Itu maksudnya virus, ulat dari langit itu. Nah sekarang ini proses ngebunuh mereka yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu kita ini. Ya'juj itu lelaki zolim, Ma'juj itu wanita zolim. Bukannya mereka dikurung di sebuah tembok apa gunung, mengada-ngada itu mereka cocok logi. Jadi mereka itu dikurung. Jadi sistem itu, maksud tembok itu ya sebuah sistem. Mereka dikurung oleh sebuah sistem. Dan sekarang udah lama mereka lepas. Maksudnya sistemnya udah dihancurkan tuh, semacam sistem Pancasila. Sistem Pancasila kan dihancurin sama siapa mah ya? Ya'juj dan Ma'juj itu. Dulu mah Pancasila bener jalaninnya. Ya rakyat Indonesia ya jadi anteng. Ketika udah muncul ya Pancasilanya dirubah ya, orang-orang Indonesianya juga pada panas otaknya. Kan kalau Pancasilanya nggak dijalanin, keadilan nggak ada. Begitu maksudnya. Nah, Nabi Isa alaihissalam berdoa, lalu diturunkan ulat sama Allah. Itu yang dimaksud ulat itu dari langit itu virus. Disebutnya dukhon. Yang disebut dukhon itu virus. Nyambung kan sama perkataan saya yang tadi tentang dukhon, ya kan? Maksudnya seperti itu. Jadi itu juga, hanya saja disamar-samarin supaya kita berpikir. Soalnya kan agama Islam itu agama buat berpikir. Jadi ya, kan saya ini udah muncul. Dan ini proses kiamat ya, proses kiamat. Jadi yang benar-benar pengen maju apa damai, berarti harus mengikuti kata-kata saya. Ya kalau enggak, ya itu urusan kalian. Kalau banyak yang mati, jangan salah menyalahkan. Seperti itu. Dan jangan menyalahkan Allah. Dan kalian ketika sudah banyak yang mati, ya, kalian percuma tobat.
Kemarin kalian waktu virus corona kan tobat, ya takut. Terus kalian mengulangi lagi kejoliman itu. Percuma tobat kalian, udah nggak berlaku. Intinya seperti itu, taubat kalian sudah tidak berlaku. Karena kenapa? Tidak berlaku karena kalian tidak mengenal Tuhan. Kalau orang-orang mengenal Tuhan, insya Allah masih berlaku taubatnya. Kalau dia tidak ada di barisan saya, percuma amalnya itu nggak ada gunanya. Soalnya wajib ada di barisan saya, itu wajib yang harus dijalankan. Udah mulai gelap, saya bicara malah gelap. Jadi kalian yang menunggu Imam Al-Mahdi, ya, dia itu yang disebut Isa Putra Maryam, yang disebut Bani Tamim. Al-Imam Al-Mahdi itu yang disebut budak Angon yang ada di Ugawang Siliwangi. Siapa wadahnya? Dari sosok itu semua siapa orangnya? Ya saya ini. Ya kalau kalian mau nolak, mau enggak ya itu urusan kalian. Yang penting saya udah nunjukin diri, saya udah ngasih tahu. Ya itu mah urusan kalian lah, tolak menolak mah. Saya juga nggak ikut campur. Dan saya soalnya kenapa? Saya sudah tidak mau menolong lagi. Karena kenapa? Sudah banyak yang sombong. Ya memang harus pada mati. Karena udah banyak kesombongan ya harus pada mati. Karena kezoliman ketika mereka bertobat, ketika sudah aman mereka berbuat kezoliman lagi. Jadi saya tidak butuh kepercayaan, tidak butuh didukung, tapi saya muncul, ya. Muncul, saya tidak butuh didukung, tidak butuh dipercaya. Yang percaya ya alhamdulillah, yang nggak percaya itu urusan kalian. Ini kan proses lagi cabut-cabutin nyawanya melalui virus itu yang disebut Dukhon. Dukhon itu virus. Ingat, pakai pikiran kalian. Bagi kalian yang sudah melihat video saya, sebarin. Yang ada pengen di barisan saya, cukup di tempat kalian masing-masing. Nggak usah kumpul-kumpul. Kalau ada di barisan saya, yang pengen di barisan saya, ya, suatu saat nanti juga pasti ketemu. Intinya sekarang kalian itu patuhi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah-pemerintah di bawahnya. Harus kalian patuhi. Jangan kalian konyol. Dan pemimpin-pemimpin di bawah jangan sombong. Kalian harus menjalankan Pancasila ya. Kalau enggak, kalian sendiri yang ingin menderita. Seperti itu. Kalau Bapak Prabowo insya Allah dia benar. Dia sangat mudah untuk menerima. Yang tidak mau menerima itu yang di bawahnya. Tapi jangan salahkan presiden kalau banyak yang mati ya. Salahkan diri kalian sendiri yang menghalang-halangi saya. Ya. Oh iya, satu lagi. Kalian, nah, yang disebut Ya'juj dan Ma'juj itu yang disebut orang Yahudi. Yahudi itu, yang dimaksud Yahudi itu yang ada di Al-Quran itu bukan Yahudi agama, tapi Yahudi sifat. Jadi Yahudi sifat itu contohnya yang menolak kebenaran itu orang Yahudi. Walaupun dia mengaku agamanya Islam, rajin sholat, hajinya 1 juta kali.
Kalau dia menolak kebenaran, tetap saja dia orang Yahudi. Itu yang jadi musuh Allah, itu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pergerakan alam sampai pohon dan batu berbicara. Kan dikasih tahu ya. Sampai pohon batu berbicara. Ya begini cara berbicaranya, pergerakan alam, cara berbicara batu dan pohon itu. Tapi atas pergerakan alam ini mereka nggak mempan. Soalnya kenapa? Dia kan bersembunyi di balik pohon gorkot. Apa itu pohon gorkot? Gorkot artinya itu rumah bergaris. Rumah bergaris yaitu rumah-rumah mewah, gedung-gedung tinggi, itu kan rumah-rumah bergaris. Yang dimana mereka itu, rumah-rumah itu dibuat anti gempa. Jadi kalau misalnya gempa sebesar apapun, rumah itu nggak bakal roboh. Jadi orang Yahudi itu ngumpet di balik pohon gorkot itu, maksudnya ada di dalam rumah bergaris itu yang disebut rumah anti gempa. Rumah-rumah mewah yang anti gempa itu, yang orangnya sombong itu orang Yahudi yang gak mau menerima kebenaran. Yang ada di gedung-gedung tinggi yang anti gempa itu, yang diantem gempa gak roboh-roboh. Terus di dalamnya ada orang menolak kebenaran, itu orang-orang Yahudi. Nah, kan mereka bersembunyi di balik pohon gorkot, ya. Ya jadi mereka leluasa kesombongannya. Karena kenapa? Mereka bisa menghindari itu semua. Mereka bisa menghindari gempa karena mereka mempunyai pohon gorkot, bangunan anti gempa. Jadi mereka sombong seperti itu. Makanya diturunin Nabi Isa alaihissalam itu yang disebut Ruhul Kudus. Kan virus, dia berdoa. Isa putra Maria, Nabi Isa alaihissalam itu, yaitu saya bukan nabi, bukan rasul, saya hanya wadah yang berdoa. Karena kalian nggak bisa dikalahin orang-orang Yahudi. Ya melalui ini dukun, virus. Jadi walaupun kalian ada di pohon gorkot, percuma. Kalian bakal kena. Kalian akan binasa dunia akhirat. Maksudnya seperti itu. Ya mungkin banyak kekurangan atas pembicaraan saya ini. Ya dari intinya lagi, percaya tidak percaya tentang saya itu urusan kalian. Saya juga udah nggak ada urusan. Kalau minta tolong ke saya untuk ngeberhentiin, saya nggak mau. Udah nggak mau. Udah nggak percaya. Udah sangat nggak percaya. Ya sudah, sebar luaskan yang ada di barisan saya. Jangan sampai terlambat, banyak yang mati baru kalian mau menyebarkan. Salam Garuda.